wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini, di hari guru ini, Bapak akan mendongeng. Judulnya adalah Angsa EJ. Angsa EJ. Ya, angsa ajaib. Kisahnya seperti ini. Musik ya. Musik pausin. Cetekan aja pausin HP kita. Iya. Pada zaman dahulu, nampak ceritanya? Kan pada zaman dahulu. Oke. Suara apa itu? Iya. Suara Bapak pintar. Hiduplah seorang petani yang hidupnya sebatang kara. Beliau hidup sendirian, tidak ada yang mendampingi. Kecil pausin. Tidak ada yang mendampingi. Istri nggak ada, anak nggak ada. Ketika dia perjalanan pulang menuju ke rumahnya, besarin sedikit aja pausin. Ia melihat seekor angsa putih berkepala hijau. Ya, sang petani melihat seekor angsa putih berkepala hijau. Hanya ada satu-satunya di dunia ini. Lalu sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut. Wek 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 wek. Petaninya habis dari ngajar, ya kan, baru ke sawah. Soalnya pakaian ngajar ke sawah, pulang bawa cangkul. Nah, habis cangkul juga. Nampak angsa putih berkepala hijau. Kasihan sekali lah angsa ini. Hidup sendirian, sebatang kara sama seperti diriku. Aku akan membawanya pulang. Gak apa-apa, aku relakan cangkulku di sini. Yang penting ku bawa angsanya pulang ke rumah. Ku bawa pulanglah angsa ini. Setelah sampai di rumah, sang petani pun membuatkannya kandang. Nah, ini kandangnya nih. Lalu diletakkan angsa tersebut. Sang petani berkata, "Wahai angsa, hiduplah kau di sini bersamaku, karena aku nggak ada kawannya. Nanti akan kuberi makan. Kalau kau udah lapar, kalau lapar bilang ya." Nah, iya katanya. Hari pun mulai gelap. Sang petani pun masuk ke dalam rumah dan melanjutkan beristirahat. Aduh, ngantuk juga. Tidur semalaman, bebeknya berkokok. Bukan ya. Ayamnya berkokok. Ini ayam rembutuk dalam. Narik. Sang petani pun bangun keesokan harinya. Mana ada? Ketika sang petani hendak pergi ke sawah, udah siap-siap nih bawa cangkul semuanya. Sebelum pergi ke sawah, sang petani memberikan
makan kepada angsa tersebut. Sini dulu ya campur ya. Tapi tadi ditinggal di sawah ini. Ada balik lagi. Dah. Ketika hendak memberikan makan kepada angsa, sang petani pun terkejut karena melihat ada telur emas di dalam angsa tersebut. Oh, 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 oh. Telur emas. Ah, ah. Wow. Telur emas. Akhirnya sang petani bilang sama angsa, angsa, ternyata kau adalah angsa ajaib. Baik-baik di sini ya. Besok bertelur lagi. Akhirnya sang petani mengambil telur emas untuk dibawa ke pasar dan memutuskan untuk tidak pergi ke sawah. Pergi ke pasar petani dengan pakaian rapi dan ganteng. Jalan ke pasar sang petani dengan membawa telur emas. Taruh di kantong biar nggak dicuri sama si Aryo. Jumpa sama penjual emas sampai di pasar. Assalamualaikum. Gimana tadi? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, bisakah saya menjual telur emas ini? Apa? Ini telur emas? Coba saya tengok dulu. Diambillah kacamata senternya ya kan. Oh, ternyata ini bukan telur emas kau nipu, ini bola ini bola. Enggak Pak, saya cuma bercerita aja. Anggap aja ini telur emas. Oh, begitu. Oke. Iya benar, ini telur emas. Oke, saya akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya dibelilah telur emas ini oleh penjual emas. Sampai di perjalanan sang petani pun senang, dengan perasaan senang membawa uang yang sangat banyak. Ya, sampai di rumah besoknya lagi setiap hari angsa ini menghasilkan telur emas, hasil terus setiap hari. Lalu sang petani merasa tidak puas. Kenapa? Karena yang dihasilkan telur emas ini hanya 1 butir dalam sehari. Akhirnya sang petani mulai berpikir, bagaimana ya caranya supaya aku bisa mendapatkan telur yang banyak dari angsa ini. Akhirnya sang petani pun dapat ide. Aku akan membelah perut ini dan mengambil emas tersebut yang ada di dalamnya. Nah, keesokan harinya sang petani pun melancarkan niatnya, mengambil pisau. Anggap aja nih dibuka, takutnya nanti kena pula kan. Aku akan membelah angsa ini. Sebelum ku belah, ku potong dulu. Ya, diambil angsa itu, diambil ya, potong Nih. Mati angsa. Akhirnya dibelah sama petani tersebut. Ditengok, sang petani terkejut. Terkejut kenapa? Karena tidak melihat telur emas yang ada di dalam angsa tersebut. Apa ini? Bukan telur emas. Apa ini? Telur yang Bapak masak tadi pagi untuk sarapan. Akhirnya sang petani pun merasa sedih karena telur yang ada di dalam perut angsa tersebut bukan telur emas, tapi telur rebut yang dimakan oleh petani. Akhirnya sang petani pun sedih dan menyesal akan perbuatannya. Dengan sifatnya yang serakah, angsa mati, telur emas tiada. Sang petani pun sedih dengan hal itu. Tamat. Jadi kita
sebagai manusia, jadilah orang yang bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Jangan menjadi orang yang serakah, karena orang yang serakah akan membuat diri kita sengsara dan hancur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.